kalau seandainya nanti hasil survei beda tipis saja dengan hasil pemilu, nah ini kan pikiran juga bisa macam-macam kan, gitu loh. Nah oleh karena itu kita harus menghindari itu. Tapi ada yang menarik beberapa hari yang lalu, kritik dari EF Saifullah Patah, ya. EF itu lembaga surveinya Polmark. Tidak tergabung di Persepi dia. Tidak tergabung di Persepi. Dan dia mengatakan bahwa survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang sudah dirilis ini katakanlah dia bilang semacam setengah matang, tidak tuntas. Gitu. Karena apa? Salah satu yang dia bilang sampel cuma 1.200. Jadi itu dia bilang belum mencapai apa yang sesungguhnya untuk mendapatkan hasil survei yang kualitatif. Sensus maksudnya? Enggak, survei. Kalau dia sensus. Nah, kalau EF dia sampelnya berapa? 40.000 ya? Ya, jadi EF sendiri dia bilang kalau yang Abang sebutkan ini berapa sampelnya? 44.000. Enggak yang Abang bilang tadi yang siapa tuh? Berapa ribu? EF. Ya, Polmark itu kan melakukan survei di 32 provinsi. Wah, besar itu dananya, Bang. Nah, 32 provinsi kemudian dengan 40.000 ya kan responden. Ini kan besar sekali. Memang EF bilang dalam itu bahwa ini ada yang membiayai survei ini. Saya tidak boleh menyebutkan siapa. Satu itu. Kedua, dia bilang saya harus minta izin kepada yang membiayai survei ini, ya kan, untuk dia declare, publish gitu loh. Persentase berapa Prabowo, berapa Anies, berapa Ganjar gitu. Itu tidak dia ungkapkan karena belum dibicarakan dengan pihak yang mendanai survei ini. Nah, yang saya mau tanya ke ini kawan Populi, ini kan persoalannya bagaimana penilaian seperti ini? Ya kan, nanti kita lanjutkan lagi yang lainnya. Ini aja dulu, karena banyak itu statementnya. Iya, baik Bang. Jadi prinsip survei itu sebenarnya random probability sampling begitu ya. Probability sampling itu sampel di mana setiap anggota populasi itu punya peluang yang sama termasuk dalam survei kita. Saya pernah mengatakan bahwa kalau seandainya survei kita 2.000 responden, sampel kita, populasi kita, DPT kita 200.000 begitu ya, maka peluang satu anggota populasi masuk ke dalam sampel itu basically 0 sebenarnya. Karena 1/100.000. Itu kalau dibulatkan 0% gitu. Pertanyaannya kemudian kenapa si A masuk ke dalam sampel, kenapa si B tidak? Jawabannya adalah takdir. Itu kira-kira, takdir itu by chance. Dan by chance itu adalah prinsip probability itu tadi gitu. Nah, prinsip probability itu akan menjamin bahwa mereka yang segmen populasinya besar itu proporsi yang akan masuk dalam sampelnya akan besar juga itu gitu. Itu kalau kita berprinsip simple random sample gitu ya. Selama kita betul-betul betul-betul random gitu, maka segmen populasi yang paling besar, maka besar kemungkinan ya proporsi yang akan masuk dari sana juga lebih besar. Itu tadi yang sampaikan Mas Adi, itu sebabnya kenapa masyarakat yang paling bawah gitu ya, itu segmen populasi kita kan paling banyak masyarakat paling bawah gitu. Itu besar kemungkinan mereka akan banyak masuk dalam sampel kita gitu. Dan that's the beauty of survey begitu ya, bahwa suara mereka tertangkap gitu. Tidak hanya suara elit gitu ya. Itu tadi gitu. Karena prinsip probability sampling itu tadi gitu. Nah, yang kedua, inference, kita menyebutnya statistical inference ya, di mana
dalam kondisi apa namanya, sampel hasil dari sampel itu bisa kita, generalisasi ke populasi gitu. Tadi probability sample, yang kedua, prinsip proporsional gitu. Jadi selama dia proporsional gitu, maka dia, bisa kita, generalisasi ke populasi gitu. Nah, besaran sampel sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar gitu. Karena, rata-rata gitu, sampel yang berukuran 1.000 sampai 2.000 itu sudah cukup, menghasilkan, margin of error di bawah 5% gitu. Justru kalau kita terlalu banyak sampel gitu, itu membuat estimasi kita ya biasa-biasa aja gitu, tidak terlalu efisien banget gitu. Karena standar error itu dia memang menurun ketika, ukuran sampel naik gitu. Tapi ketika jadi misalnya ukuran sampel dari 1.000 ke 2.000 itu menurunkan standar error itu bisa setengahnya gitu. Tapi dari 2.000 ke 4.000 itu menurunkan standar errornya lebih kecil gitu. Jadi Kalau 2.000 ke 40.000? nah itu akan lebih kecil lagi, pengurangan standar errornya. Jadi yang saya ingin katakan adalah tingkat, efek dari pertambahan sampel ke dalam efisiensi estimasi gitu. Itu mengalami penurunan terus-menerus gitu ketika sampel kita terlalu banyak gitu. Jadi, secara statistik sebenarnya tidak efisien. Itu sebabnya kenapa, orang tidak terlalu perlu untuk mengambil sampel dalam jumlah yang, terlalu besar. Nah, selama, sampelnya itu proporsional terhadap populasi, maka dia bisa memotret populasi itu gitu. Jadi meskipun jumlah sampel kita banyak, tetapi kita lupa memproporsionalkannya begitu ya. Misalnya kita pukul rata aja 1.200 di semua provinsi begitu. Nah, itu hasilnya pasti akan bias gitu. Karena ada provinsi yang jumlah populasinya sangat besar, ada provinsi yang sangat kecil gitu. Jadi pasti akan bias, hasilnya gitu. Jadi harus diproporsionalkan gitu ya terhadap populasi gitu. Dengan berbagai cara lah, entah itu pembobotan dan lain sebagainya gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa jumlah sampel yang sangat besar ke dalam survei itu tidak menjamin hasil itu tidak akan bias. Itu. Jadi selama prinsip-prinsip tadi, terpenuhi gitu, paling tidak 2 itu gitu. Kemudian banyak lagi prinsip-prinsip lain, sebenarnya yang bersifat, human error gitu dan seperti cara bertanya dan sebagainya itu benar juga. Cara bertanya dan seterusnya gitu. Kemudian, karena cara bertanya menentukan cara menjawab dan lain sebagainya gitu. Tapi Itu bisa akan nggak itu cara bertanya kemudian dikondisikan untuk mempengaruhi responden? sangat mungkin, itu bisa dilakukan. Makanya sebenarnya hasil survei itu bisa diaudit gitu. Hasil survei itu sangat bisa diaudit, apalagi sekarang ini survei itu rata-rata kan menggunakan aplikasi. Itu bisa diaudit. Misalnya gitu ya, benar nggak survei cara bertanyanya itu seperti apa, kita bisa lihat quest-nya gitu. Tapi kuesionernya dia ubah gitu, misalnya karena mau diaudit gitu, kemudian dia ubah gitu, dibikin cara bertanya standar survei gitu. Oke bisa gitu, tapi boleh nggak saya lihat recording wawancara Anda? Boleh nggak saya dengar? Nah kalau otoritas yang meminta gitu ya, misalnya karena ada skandal hukum dan lain sebagainya misalnya gitu ya, berarti kan otoritas bisa meminta itu gitu. Ya kalau survei itu jujur ya dia tinggal kasih aja gitu dan bagi survei-survei besar yang menggunakan aplikasi ya seperti Populi misalnya kita punya record wawancara yang itu 100%. Jadi kalau sampel kita 1.200 wawancara itu bisa ter-record di dalam, ini kita gitu, data kita gitu dan karena itu bagian dari monitoring kita gitu ya, bagian dari Monef kita gitu. Mhm. Kontrol kita gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan spot check dan lain sebagainya, kita cukup mendengar itu kemudian memastikan, geoteknya dan lain sebagainya gitu. Dan itu sudah sangat bisa untuk melihat itu gitu. Jadi saya pikir, eee, bagi saya gitu ya, cukup mudah untuk membedah dan mengaudit sebuah hasil survei itu dibandingkan dengan hasil riset kualitatif begitu. Hasil riset kualitatif mungkin agak susah begitu ya. Tapi, survei itu relatif mudah untuk mengaudit gitu. Nah perkara apakah dia mempengaruhi bandwagon effect dan lain sebagainya gitu, saya tidak tahu apakah kita sudah pernah melakukan studi yang cukup komprehensif tentang itu gitu ya. Kalau ada yang misalnya, menuduhkan ini mengarahkan dan lain sebagainya gitu, ya buktikan saja dengan data gitu bahwa, oh hasil survei ini mempengaruhi dan lain sebagainya gitu. Selama ini kan
hasil evidence yang yang selalu argumen yang selalu dikemukakan kan lebih ke sifatnya anecdotal evidence gitu, contoh aja gitu. Oh si Anu akhirnya membela si Anu akhirnya mendukung si Anu dan seterusnya begitu. Tapi tidak ada statistical evidence yang komprehensif bahwa setiap peningkatan hasil survei itu berefek pada penambahan jumlah dukungan dan lain sebagainya gitu kan, tidak ada yang seperti itu gitu. Saya sendiri dulu waktu membuat konsultan komunikasi, kadang-kadang kan diminta juga oleh perusahaan untuk melakukan survei. Karena misalnya satu perusahaan itu kan dalam dia mau investasi, ya, semuanya kan posisi harus tahu. Kadang-kadang saya telepon aja 10 orang. Tetapi supaya kelihatan banyak, kelipatannya saya naikkan 100 orang. Ya udah saya report kan. Persentasenya kan nggak berubah. Jumlahnya, kuantitatifnya itu berubah. Ya. Tetapi persentasenya tetap gitu loh. Ya tapi itu kan karena tidak ada kepentingan politik semuanya ya diterima aja gitu lah. Kalau ini kan nggak bisa. Ini kan harus ada pertanggungjawaban yang serius ya. Agak panjang kalau ngomong survei, Bang. Ini dua semester belum tentu lulus kok, Bang. Kalaupun toh lulus kadang dapat B-min kecil itu, Bang. Belum lagi ngitung statistiknya. Aduh, statistik itu suka ngulang. Makanya kita di studi ilmu hukum nggak mau survei, maunya library research aja. Saya ini Pak Kiai Umam Al-Mukarrom. Enggak, kadang-kadang kalau lagi senyum itu Al-Mukarrom. Nah. Kalau lagi marah Al-Musarrom. Prof. Umam, ini persoalan 32 provinsi dengan 40.000 responden. Masih di topik yang sama ini. Bukan. Ini kan ada beda polanya ya. Iya. Nanti kan pasti masing-masing kan ada beda pola dalam melihat ini gitu loh. Nah saya melihat tadi sempat sebelum masuk sini udah ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, jadi agak sedikit ada pendalaman nih. Nah, mungkin itu yang kita perlu dapat penjelasan dari Prof. Umam. Pendalaman, Bang. Saya pikir secara metodologi sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Prof. Afri tadi. Bahwa dalam konteks sampling itu, saya pikir yang terpenting adalah aspek representasi dan juga tadi proporsionalitas terhadap basis populasi. Ya, tapi di saat yang sama dapat angka 40.000 sampel itu something. Dalam konteks statistik itu angka yang bisa bicara. Problemnya kan itu hanya di statement kan tadi kalau menurut testimoni Bang Zulfan. Nah, yang mau disampaikan itu pesannya apa? Itu kan yang kita pengen tahu itu. Pesan Temuannya terakhirnya apa? kesimpulannya dari saya dengar di YouTube-nya, pokoknya sebelum 20 Oktober kita harus ada pemakzulan terhadap Jokowi kan itu, impeachment. Oh. Maksudnya di impeachment pakai survei. Iya. Ini kenapa ditarik yang sana? Oh, itu pesannya itu. Pesannya itu terakhir. Iya. Dan mengajak seluruh intelektual semuanya berpartisipasi dalam konteks untuk impeachment ini. Itu ada tudingan bahwa kemudian statement itu didasarkan pada preferensi politik tertentu terhadap tokoh capres tertentu juga gitu atau enggak itu? Tapi terlepas dari itu Bang ya, ini supaya kemudian gitu nanti saya lagi yang dipojokkan orang. Begini, apa yang disampaikan oleh Pak EF misalnya, apa yang disampaikan oleh Prof. Masa misalnya, sebenarnya itu pernah ditulis secara terbuka itu oleh Dirk Tomsa, ada teman dari Melbourne. Itu dipublish itu di Journal Contemporary Southeast Asia itu. Judulnya itu Public Opinion Polling and Post-Truth Politics in Indonesia. Dan itu dalam konteks kritik terhadap lembaga survei, kemudian sikap-sikap mempertanyakan kredibilitas lembaga survei, itu juga disampaikan. Misal tadi Prof. Masa menyampaikan itu, sebenarnya sudah disampaikan secara sistematis dengan publikasi dari Dirk Tomsa. Michener, Markus kalau nggak salah juga pernah menulis itu bagaimana fokus peran dalam konteks survei. Di satu sisi memang ada kecenderungan, ada asumsi, ada persepsi di mana kemudian
lembaga-lembaga ini dianggap tadi memiliki pengaruh politik yang kemudian bisa menggiring, kemudian menciptakan efek bandwagoning tadi itu. Tapi di saat yang sama dia bisa menjadi salah satu the guardian of democracy. Kita masih ingat betul ya di momentum 2014 itu ketika pasangan 01, 02 itu betul-betul pada satu titik momentum post-truth itu. Nggak jelas itu. 2019 ya. Termasuk 2019 juga. 2014 kan juga sama itu. Sampai kemudian ada fenomena kan? Perlu disebut nggak ya? Sebut aja, sebut aja. Misalnya Puskaptis dulu, yang hasil surveinya totalnya 102% gitu. Itu kan something gitu. Artinya apa? Begitu kemudian ada teman-teman lembaga survei yang tadi disebut oleh Mas Adi, bisa kemudian menjadi pengimbang dari instrumen kekuatan negara sebagai penyelenggara pemilu yang sah, konstitusional, demokratis, ya ini bisa menjadi the guardian-nya. Ketika kemudian ini mengklaim menang, ada yang sujud syukur, ini kredibilitas moral, Bang. Emang ada ya? Ada nggak dulu ya? Itu adalah ekspresi optimisme. Iya, Dan itu dalam konteks fenomena politik ya. Tapi kalau hasil itu sesuatu surveinya kemudian tidak masuk akal, kan nggak bisa disebut the guardian of democracy. Nah, malah silakan disebutkan yang tadi yang masuk siapa? 2014 tadi. Oke, ya. Ya itu kan yang mengacaukan narasi publik kita soal trust kepada lembaga survei akhirnya. Nah, maka kemudian siapa yang menepis data itu? Teman-teman lembaga survei juga. Kalau misal kemudian dulu ya, teman-teman lembaga survei di momentum itu seperti indikator waktu itu ya, kemudian LSI, SMRC juga kalau nggak salah. SMRC sudah belum ya? Saya sendiri masih studi waktu itu. Kami mencermati betul, kalau misal tidak ada momentum untuk menunjukkan kredibilitas ilmiah di momentum itu lepas itu. Dan orang itu sujud syukur, kita jangan tertawakan sujud syukurnya. Sujud syukur itu adalah sebuah ekspresi kepercayaan yang transenden. Dia betul-betul pada satu titik percaya, Bang. Dan itu bukan hanya soal gimmick politik, bukan gimmick itu. Tetapi bagaimana kemudian dia meletakkan basis kepercayaan itu bahwa proses elektoral itu memang sudah dia menangkan. Problemnya kalau misal titik kepercayaan itu kemudian sudah dikanalisasi, sudah dikonsolidasikan. Kalau dua-duanya, Pak, sama-sama sujud syukur, bentur itu. Bentur. Fakta benturnya mana? Kemarin 2019. 2019 clear di beberapa titik itu. Di Petamburan, di Tanah Abang, di ini. Berapa yang meninggal? Belasan. Meskipun per hari ini mana penegakan hukumnya? Wallahu a'lam. Nah, artinya bahwa kalau misal bicara distrust, ini menjelang kontestasi itu semuanya orang distrust. Semuanya orang distrust. Jangankan kepada lembaga survei, kepada KPU aja banyak yang mempertanyakan kredibilitasnya. Jangankan kepada KPU, kepada Bawaslu juga sama. Jangankan kepada Bawaslu, kepada struktur kekuasaan negara dipertanyakan juga. Dan pertanyaan itu to some extent kadang ada benarnya, kadang juga mungkin barangkali hiperbolik. Sesuatu yang kemudian dibesar-besarkan. Nah, kita dalam konteks civil society, ini kan teman-teman. Kalau pidato Ibu Mega itu bisa nggak dalam konteks hiperbolik tadi itu? Kenapa, Bang? Pidatonya Ibu Mega itu soal order baru apa itu bisa nggak, Mas? Sudah pindah tema. Lo kan ilustrasi kan? Gimana? Mau pindah kita? Ya nggak apa-apa, kita pindah, nanti kita potong-potong aja pindah-pindah. Iya. Dalam konteks itu, saya pikir oke saja dalam arti begini, kalau misalnya ini kembali ya ke konteks Bu Mega menyampaikan itu adalah sebuah ekspresi politik yang cukup genuine, karena bagaimanapun juga beliau tentu ada political shock. Beliau salah satu orang yang cukup berjasa membesarkan Pak Jokowi, percaya dengan Pak Jokowi, dan dalam proses momentum 9 tahun menjadi the guardian lagi bagi pemerintahan Jokowi, sponsor utama, pemilik saham politik terbesar di pemerintahan Jokowi, tetapi begitu kemudian di momentum terakhir merasa kemudian ditinggalkan, ya itu adalah sesuatu yang cukup genuine. Meskipun, Bang, di saat yang sama, ketika kemudian saya coba cermati betul basis-basis argumen dari teman-teman di PDIP, ketika menuding ini adalah orde baru, ini neo-orba, ini orba plus. Tapi narasi itu, argumen itu diletakkan praktis pasca tanggal 25 Oktober.
Pertanyaan saya, kalau misal bicara tentang kemunduran demokrasi, tapi yang dihitung baru konteks momentum di 25 Oktober, lalu apakah tidak sempat membaca basis assessment dari Transparency International, dari Freedom House, dari Economist Intelligence Unit, dari Australian National University, dari teman-teman SMRC, dan lain sebagainya. Yang semuanya mengkonfirmasi there have been democratic regression in Indonesia. Pertanyaannya, where have you been? Kemana aja kemarin? Karena kita bagian Bang dari kalangan masyarakat sipil, semampu kita, meskipun kita paham bahwa dalam ruang diskusi, dalam konteks demokrasi yang semakin terpolarisasi ini, karakter kekuatan civil society itu begitu mudah terfragmentasi, terpecah-pecah, tidak bisa solid. Tapi semampu kita lakukan. Itu pun ketika kemudian kemarin kita ikut-ikut membela KPK, ketika terjadi amandemen Undang-Undang KPK, ketika momentum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, ini handphone itu dari sekian banyak teman-teman dari kalangan akademisi lintas kampus. Ada yang WhatsApp-nya diretas, ada ditelepon dari nomor berbagai jenis nomor luar negeri yang nggak jelas antah berantah. Bukan hanya sekali, 2 kali, belasan kali. Pertanyaannya sama, where have you been? Kemarin kemana saja? Jadi kalau misal kemudian bicara tentang kemunduran demokrasi, maka kita harus genuine. Pertanyaan tadi, apakah kemudian Bu Mega itu sesuatu yang hiperbolik? Kita harus bisa memisahkan apakah statement Bu Mega itu sebagai sebuah proses kontemplasi mendalam terhadap realitas perkembangan demokrasi di Indonesia, ataukah sebenarnya itu adalah respon dan reaksi politik untuk merespon situasi dan dinamika pasca pencawapresan Gibran. Nah, kalau misal memang kemudian memang hasil kontemplasi yang serius, tentu kita apresiasi. Tapi kalau ternyata ya baru disampaikan pasca Gibran itu, ya itu sebenarnya politik praktis saja. Ya, saya sebenarnya kan pada bulan Juni itu sudah di video saya ada. Saya mengatakan bahwa Jokowi pasti mendukung Prabowo. Itu Juni 2023. Ya karena dengan alasan pertama kepentingan Jokowi dan keluarga yang hanya yang bisa memproteksi dia itu Prabowo. Kemudian Prabowo seorang militer, tentara yang dia bisa loyal kepada atasan dan mantan atasan. Beda dengan Ganjar. Ganjar tidak akan mengganggu Jokowi dan keluarganya, tetapi tidak bisa memproteksi. Anies bukan hanya memproteksi, kalau ada sedikit salah jegal kan gitu. Ini Contoh. itu di video saya ada itu. Nah, jadi sebelum ketika kita publish pertama penontonnya hanya 5.500. Begitu betul Jokowi mendukung Prabowo itu hampir 5 juta ya. Di TikTok apa penontonnya banyak sekali. Bang, tapi saya sedikit menyambung Bang, tentang sikap positioning Bu Mega. Sekali lagi, ada satu momentum yang perlu diapresiasi. Itu menentukan dinamika koalisi per hari ini. Ketika kemudian Bu Mega bersikap tegas, konsisten untuk menolak 3 periode dan tunda pemilu. Diakui atau tidak, dia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap proses menjaga demokrasi supaya tetap terkonsolidasi. Meskipun kemudian impact-nya tentu akan ada implikasi-implikasi politik praktis. Koalisi hari ini adalah produk dan implikasi, impact atau konsekuensi dari sikap tegas Bu Mega pada momentum-momentum itu. Jadi dalam konteks sikap itu, saya sangat mengapresiasi. Ya, terima kasih. Tadi karena bicara renungan, ya, apakah ini hasil renungan kontemplasi atau tidak kan gitu. Artinya kalau tidak ada kan politik praktis. Iya. Nah, saya meragukan ada kontemplasi. Karena saya meragukan ada kontemplasi, biar Prof. Masa ini yang menilai. Bagaimana Prof. Masa? Ya, di dalam perilaku politik itu biasa saja. Sama juga kalau kita amati pada gelombang demokrasi ketiga ya, status quo berubah pada kekuatan perubahan itu kan sangat kental sekali. Ada seperti Franco itu raja yang paling otoriter, ya, dari militer ya. Tapi justru karena kesadaran tanggung jawab politiknya, mungkin sikap kenegaraan itu muncul. Karena kalkulasi terakhir itu kan perubahan politik itu pada perhitungan cost.
apakah suatu perubahan politik itu kosnya mahal nggak? Dan itu akan menelankan banyak korban. Nah mungkin pada saat-saat itu secara psikologi politik dia muncul kesadaran. Nah apakah Bu Mega dalam konteks tadi itu apakah masuk ke situ? Nah jadi perubahan itu buat saya bukan sesuatu yang terlalu heboh ya. Dan semesti memang apalagi pada masa kampanye itu memang Bu Mega itu harus memberikan sesuatu klarifikasi ya. Tadi kan antum tadi mengatakan bahwa selama ini kemana aja. Ya, jadi itu pertanyaan yang sangat serius. Dan bahkan saya ikut mengomentari juga karena hadirnya Jokowi ya peranan PDIP ya Bu Mega ya. Jadi kalau kemudian ini adalah suatu klarifikasi saya kira tepat-tepat saja. Kalau itu tidak dilakukan saya kira itu juga akan mengalami suatu proses degradasi ya. Terutama pada pemilih-pemilih kritis PDIP gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Mega sebagai aktor politik ya menurut saya biasa-biasa saja gitu. Nah, tadi kembali ya. Ini kan beda topik. Ini kita sangat concern. Kita sangat berkepentingan bagaimana lembaga-lembaga survei ini sama pentingnya ya, apalagi dalam pembangunan demokrasi itu makin lama kehadirannya itu adalah bisa memberikan suatu keseimbangan bahwa politik itu kecenderungan sebagai itu harus rasional. Pertimbangan-pertimbangan ilmiah akademik itu harus harus dikedepankan agar kualitas demokrasi kita, kualitas dalam pengambilan keputusan makin hari itu makin baik kan begitu. Nah, kemudian di sela-sela itu ada kontroversi-kontroversi, saya kira itulah yang perlu dilembagakan. Tadi Pak Titi sudah mengatakan walaupun ada pasal-pasal itu, Bung Adi juga sudah mengatakan semua ada. Tapi kan satu peristiwa politik dengan peristiwa lain itu kan dia tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang menjadi orang juga tidak percaya kepada KPU, Bawaslu ya mereka juga harus introspeksi. Padahal di dalamnya itu juga ada norma yang mengatur bahwa lembaga survei itu dijamin loh, ada aturan mainnya loh. Tetapi kan nggak bisa juga normatif bahwa satu peristiwa politik, suatu tindakan politik itu bisa menimbulkan satu persepsi yang bisa aja bertolak belakang. Kalau dikatakan KPU itu diragukan, sekarang apa yang terjadi di KPU? Banyak cerita itu yang dinafikan. Lalu kemudian tadi soal indeks demokrasi itu udah jauh-jauh hari ya. Tetapi upaya kita untuk membangun ya satu demokrasi yang sehat itu kan juga tarik-menariknya kan luar biasa. Termasuk juga pada penguatan KPK. Nah jadi kita agak ruwetnya itu bahwa satu fenomena politik dengan itu ada kaitannya gitu. Nah itu memang tidak mudah ya, hanya mengandalkan pada ukuran-ukuran survei itu tadi. Bukan saya nggak setuju ya, tapi ada fenomena yang harus dipahami secara lebih dalam. Apalagi demokratisasi kita ini kan baru belum sampai pada suatu kematangan politik. Nah contoh saja ya, misalnya kehadiran lembaga survei itu kan dengan segala kontroversinya kan orang sebagian masih raguan. Itu mungkin hanya melihat sebagian. Tapi kita tidak bisa juga setuju karena ada titik noda, kemudian kita anggap semua ini nggak benar gitu. Justru usaha kita di dalam pengembangan demokrasi ke depan, lembaga survei itu tetap diperlukan. Itu sebagai satu klarifikasi terhadap yang selama ini orang berpikir politik itu sesuatu yang sangat simpel, sesuatu yang secara automatically ya ternyata dan kan juga abstrak ya kan? ya, macam-macam. Nah, tetapi lembaga survei yang ini lucunya setelah dibilang abstrak kotor. Kotor ini dengan abstrak yang berbeda nih. jadi ini arah kita kalau kotor Bang wujudnya Julfan, ada ya. supaya politik ini makin lama makin rasional. Nah, maka lembaga survei itu menjadi sangat penting. Saya kira itu supaya kualitas demokrasi itu akan naik dia. Pak Adi Pre. Ya gimana Bang? Nah, ini kan begini. Jangan berat-berat lah Bang. Nggak ada, diskusi kita ini ringan semua nih. Karena memang sudah setiap hari kita bicarakan. Jadi ini kan faktor Jokowi efek ini luar biasa. Ya kan? Untuk katakanlah proses meningkatnya persentase Prabowo kan bahkan 1 putaran kan. Seperti mantan Kepala BIN Hendro Priyono mengatakan bahwa kalau
pemilu dilakukan sekarang dan tetap ke depannya tidak terjadi apa-apa yang signifikan, maka satu putaran Prabowo menang, kan gitu. Nah, ini kan kita bicara masih ada nggak kemungkinan Jokowi efek ini melemah? Kan bisa kita lihat itu, misalnya. Sebagai pengamat, ahli kan pasti bisa melihat. Ya kan? Kalau bicara istihad, kalau benar dapat 2, salah dapat 1 kan. Ya. Nah, jadi menarik ini. Kayak tim sukses saja. Ya itu kan hadis itu. Iya. Silakan. Tapi Bagaimana? emang iya ada potensi satu putaran. Saya penasaran. Bagi saya secara prinsip itu jawaban yang sangat bias. Ketika ada yang mengatakan bahwa sangat potensial satu putaran, itu dianggap menguntungkan Prabowo Subianto dan Gibran. Dan dianggap memframing bandwagon effect untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Tapi ketika ada orang yang bilang nggak mungkin satu putaran, kemungkinan 2 putaran, itu disebut memihak kepada Anies Baswedan dan Caimin dan Ganjar Mahfud. Nah itu repot, Bang. Ini masyarakat kita kan black and white aja melihat statement-statement orang ini. Tapi kan kita selalu bicara apa adanya. Misalnya, sangat mungkin satu putaran. Kalau misalnya di survei yang muncul per hari ini, anggaplah Prabowo dan Gibran itu 44-45%. Dalam rentang waktu 2 bulan, tentu 5% ini bisa dimaksimalkan secara maksimal. Apalagi misalnya kubu Prabowo dan Gibran mengatakan. Populi udah 47. 46. 46 Iya, ya. 46 anggaplah begitu. Mereka kan mengatakan, terutama di nomor 2, mengatakan ini belum ngapa-ngapain sudah 46. Apalagi ngapa-ngapain. Itu adalah argumen yang bisa dibangun bahwa ini sangat mungkin satu putaran. Tapi kan banyak orang yang tidak membaca undang-undang pemilu. Untuk menang satu putaran itu bukan hanya soal 50% plus sekian. Kan jelas Mbak Titi mungkin sudah hafal. 416 pasalnya itu ayat 1. Jadi kalau ada pasangan capres Itu dan pasal cawapres. konstitusi. Iya. Ada pasangan capres dan cawapres, sekalipun dia menggenapi ambang batas presiden 50% plus sekian, berapapun sekiannya. Tapi harus diingat sebaran suaranya harus tersebar di jumlah separuh provinsi. Kalau kita punya provinsi berapa sekarang? 38 ya. Anggaplah di 19 provinsi minimal harus mendapatkan 20% minimum dari jumlah pemilih, Bang. Jadi kalau tidak mendapatkan 20% di separuh jumlah provinsi, 20%, sekalipun 50% plus sekian, itu tidak bisa ditetapkan sebagai kandidat pemenang presiden satu putaran. Jadi kalau teman-teman yang misalnya dalam waktu dekat akan merilis survei, harus dicek. Ini menangnya Prabowo Gibran, Di apakah 20, termasuk 20. apakah sudah merata di 19 provinsi? Dia minimum. harus lebih dari setengah, 20 provinsi. Ya, 20 lah, anggaplah 20 provinsi, dicek apakah Prabowo Gibran ini sudah mendapatkan minimal 20% suara dari pemilih. Kalau misalnya Prabowo Gibran sekalipun dapat 50% plus sekian, tapi 20%-nya cuma dapatnya itu 15 provinsi, 16 provinsi, nggak bisa diputuskan sebagai pemenang satu putaran. Jadi ada distribusi perolehan suaranya yang harus merata, minimal 20 provinsi, minimal 20% dukungan pemilih itu minimalis, Bang. Ini yang saya kira memang harus detail. Jadi ini ada undang-undangnya. Kalau itu tidak dibenahi, maka ada putaran kedua. Terbesar pertama dan kedua dia akan mengikuti pemilu selanjutnya. Jadi ada aturan-aturannya, bukan hanya ini 50% sekelas kemudian diputuskan. Enggak, dicek dulu sebaran suaranya. Ini yang saya kira banyak masyarakat yang tidak paham. Itu artinya apa? Ya jalan untuk menuju 2024 satu putaran ataupun 2 putaran masih sangat mungkin. Iya, dan sekarang ini kan tidak ada incumbent ya. Kalau ada incumbent kan 20 provinsi itu bisa dicari-cari juga ya. Saya Tapi nggak kan tahu. ada keluarganya incumbent. Bang Zulpan yang tahu lah argumennya. Cuman yang ingin saya katakan ya sangat mungkin, sangat mungkin. Tapi itu tadi, kalau kita lihat Mike Tyson ikut tinju, dia biasanya kalau tidak KO lawannya di 4 ronde, Mike Tyson lah yang akan KO di ronde kedua. Artinya apa? Dia hanya bisa bertahan 3 ronde aja. Enggak, yang ingin saya katakan adalah kalau kubunya 02 misalnya, ini kan cukup confident dan hakul yakin bahwa ini akan memenangkan satu pertarungan politik dengan hanya satu putaran. Tapi ingat kalau terjadi 2 putaran memang agak rumit, Bang. Karena ini kan konstelasi politiknya mungkin agak berubah karena pileg terutama sudah selesai.
Orang sudah tak lagi bicara tentang kepentingan mereka. Pasti mereka bicara bagaimana pilkada yang katanya ini sebentar lagi akan dimajukan. Bukan lagi November. Ya usulannya 17 September. Iya dimajukan. Orang pastinya Bang, kalau sudah ngelewatin 14 Februari, kelihatan apa hasilnya Pileg dan Pilpres, pasti bermikir, ini kompetisi ratusan kepala daerah sudah di depan mata mereka. Iya. Pasti mereka sudah Oh, sekarang fokus di dari situ. 24 November Usulan jadi sedang dibahas revisi keempat, revisi terbatas Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang 1 2015, jadi inisiatif DPR. Mereka mengusulkan pilkada dimajukan ke September dari November. Awalnya kan 27 November, diusulkan ke 17 September. Tapi ini ada kepentingan pragmatis nih Bang. Kalau pilkada di September, anggota DPR yang terpilih di hasil pemilu 2024 kan belum belum dilantik. dilantik. Lantikan kan baru 1 Oktober. Iya. Dia ikut pilkada, kan nggak harus mundur. Nah, ketika dia kalah pilkada, kan masih bisa dilantik sebagai Jadi anggota anggota DPR dewan. 1 Oktober. Iya, iya. Akal-akalan aja lah ya. Bayangkan loh, ini kalau jadi maju ke September, Pilpres 2 putaran, KO itu KPU. Dan pasti saya menduga calon tunggal itu pasti meningkat. Karena kenapa? Partai belum sepenuhnya pulih di tingkat provinsi, kabupaten, kota, uang habis banyak, energi tersedot, ya udah jual beli perahu saja. Di 2020 kita 25 daerah calon tunggal. Makanya narasi soal memajukan itu mestinya menurut saya harus kita tolak ya. Atau Setuju kan? atau revisi sementara. Semua bupati, wali kota, gubernur ditetapkan oleh presiden. Jangan dong. Kalau saya prinsipnya gini, Semakin Bang. vulgar, seperti undang-undang Kalau- GKJ ya. Ya kita juga nggak mau pilkada Iya. diangkat gubernur itu di Iya. DKI ya Iya. Pak. di Kalau Jakarta. itu kita kan permainannya sebagai terlalu rakyat vulgar biasa, itu. 1 putaran alhamdulillah, 2 putaran alhamdulillah, 3 putaran juga alhamdulillah. Yang penting damai-damai aja lah Bang. Nah, itu aja. Karena politik kita ini kan mirip-mirip politik kartel kan. Apa itu politik kartel? Politik yang meniadakan persaingan. Persaingan itu ada hanya jelang Pilpres. Setelah Pilpres itu terjadi politik akomodasi. Bahasa kita politik gotong royong. Jadi politik kartel itu memang kompetisi itu diminimkan, bahkan ditiadakan, termasuk oposisi. Ini sebagai bagian dari sharing power supaya untuk membangun satu kesepakatan politik pada level elit untuk menghilangkan gejolak-gejolak politik. Di kita, sejak zaman SBY sampai hari ini, kecenderungan itu ada. Merangkul pihak-pihak oposisi dengan alasan apapun. Alasan ikhlas, islah secara politik, ini rekonsiliasi dan seterusnya. Tapi memang ada kecenderungan di situ. Nanti, terutama partai-partai yang lolos ke parlemen, 5 besar ke atas, sekalipun mereka kalah dalam pemilu, ada kecenderungan untuk dirangkul. Karena dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrem seperti di Indonesia, itu kan ada satu penyakit bawaan yang disebut dengan presiden minority atau minority presiden. Seringkali presiden terpilih itu dia tidak mendapatkan dukungan kuat di parlemen. Jokowi mengalami itu di 2014, SBY mengalami itu di 2004. Oleh karena itu, sekalipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, karena dukungan parlemennya lemah, dia merangkul kekuatan-kekuatan yang selama ini berada di luar kekuasaan. Ya kan Itu. jabatan komisaris banyak. Nah, itu dia. Nah. Belum lagi wamen, Bang. Masih belum Wamen banyak yang lagi. terisi. Makanya Iya. mahasiswa saya bilang Bang, ini kan ada 6 calon ya. Sudah punya kita presiden, wakil presiden, dan 4 orang menteri katanya. Paham nggak? Ini kan 6 calon nih. Iya. Kita sudah punya presiden, wakil presiden, dan 4 Dan 4 orang menteri. menteri. Iya, Iya, jadi komposisinya sudah jelas. Iya. udah jelas. Tapi kan ironis juga bro. Ya gimana politik kita begini? Iya. Memang inilah yang kita alami Makanya sekarang. jangan ngegas-ngegas amat kan kira-kira begitu aja, Bang. Ngapain nih? Oh, ini ini cacat etika, ini anti demokrasi. Kalau ujung-ujungnya Iya. berada dalam satu kolam koalisi, ngapain? Demi Udahlah persatuan. mengamankan posisi masing-masing aja sekarang mah. Demi persatuan. Tadi agak akomodatif ya sekarang ya. Ini bukan akomodatif, lebih rasional. Oh iya, politik merangkul. Nah, tadi belum Ini dijelaskan berdamai dengan tentang kenyataan. pemilih rasional tadi. Oh iya. Nah, coba. Tadi Abang nanya tentang bagaimana portofolio ataupun potret demografi dari pemilih nasional. Kalau dari survei yang kita punya tahun lalu lah Bang, ini sekitar bulan November ya, 2022. Kalau kita hitung secara rata-rata, apa alasan Anda memilih calon presiden dan wakil presiden? Itu memang persentase tertingginya adalah pemilih psikologis, 42%. Yang dipilih itu adalah pemimpin yang kelihatan tegas, berwibawa, merakyat, bersahaja apa adanya. Ini kan preferensi psikologis. Ini soal efek bagaimana tokoh itu menjadi
variasi dan preferensi utama yang muncul dalam pikiran-pikiran orang. Baru kemudian faktor rationality itu 38%, agak sedikit meningkat. Kalau sebelumnya kan di bawah 30, ini 38%. Apa itu faktor rasional? Mereka akan memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang baik, kinerja yang bagus, berpihak kepada rakyat, dan solutif terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi. Ini variabel-variabel yang menurut saya cukup rasional. Dan bahkan yang menurut saya ini menjadi kabar baik, preferensi sosiologis yang berdasarkan suku, agama, etnisitas itu berkurang persentasenya. Dulu dia tinggi sekali. Sekarang cuma sekitar 9%. Artinya apa? Orang memilih presiden karena keagamaannya, karena sukunya, karena etnisitasnya. Sekarang sudah turun 9%. Itu artinya apa? Dalam kondisi alamiah, masyarakat kita sekarang, preferensi-preferensi sosiologis yang berbasiskan keagamaan tentu saja, itu tidak terlampau tampak dalam pilpres kita di 2024. Beda dengan pilpres-pilpres yang sebelumnya, di mana orang beragama itu show off di depan publik, ya tujuannya adalah untuk meningkatkan elektabilitas. Oleh karena itu, kalau kita melihat basis pemilih kita secara umum, sebenarnya tidak terlampau sosiologis, terutama basis agama. Kenapa basis agama itu selalu muncul? Karena itu dikapitalisasi, Bang. Itu disuplai oleh elit. Dengan membangun narasi-narasi, inilah adalah pemimpin-pemimpin yang didukung ulama, istimewa ulama, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal dalam kondisi alamiah, rakyat kita itu sebenarnya sangat psikologis. Mereka butuh pemimpin yang menurut mereka day to day bisa diakses secara langsung. Syukur kalau calonnya yang bisa diajak berkomunikasi. Syukur kalau calonnya itu memberikan bantuan sosial. Ya minimal tim suksesnya dan para relawan. Itu yang kemudian menurut saya dalam preferensi politik kita di 2024, campuran antara yang rasional dan psikologis ini menjadi variabel penting. Psikologis itu bukan soal bagaimana magnet seorang capres itu mempesona, tidak. Tapi informasi politik, Bang. Informasi politik. Banyak masyarakat kita saat ini sudah mulai terpapar oleh informasi-informasi politik. Kalau dari media mainstream tentu tak bisa dibantah ya, TV, kemudian koran dan seterusnya. Tapi keberlimpahan media sosial termasuk podcastnya Bang Zulfan, ini mampu, Bang, membuat orang itu engage dengan urusan-urusan politik. Dulu orang kan apatis ke politik karena mereka nggak tahu. Mereka tidak terpapar informasi terkait dengan debat, terkait dengan tim sukses, terkait misalnya tentang survei-survei, undang-undang pemilu. Tapi podcast semacam ini adalah satu bentuk kemewahan yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat bawah khususnya. Termasuk juga di Gen Z dan kalangan milenial. Mereka engage secara politik. Oleh karena itu, tadi ada pertanyaan yang tidak tuntas. Apakah debat capres dan cawapres ini ada pengaruhnya terhadap elektabilitasnya? Ada. 2019 misalnya, ada sekitar 35% masyarakat yang menyatakan nonton debat. Di antara 35% itu hanya 5% yang menyatakan masih memungkinkan pilihan politiknya akan berubah. Mungkin di 2024 nanti akan meningkat. Orang yang akan mengubah pilihan politiknya seiring antusiasme masyarakat kita yang nonton debat itu luar biasa. Di kampung-kampung sekarang, di pos-ronda sekarang nonton debat ya Bang. Ini semacam nonton tanding tinju, nonton Piala Dunia, ataupun final Liga Champions dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan buzzernya udah ada di situ. Oh, lengkap. Itu artinya apa? Informasi politik yang didapatkan oleh masyarakat pastinya akan mempengaruhi bagaimana mereka sudah mulai aware dan engage dengan terkait politik, terutama pilpres dan pilpres ya. Inilah yang saya kira memang kalau bagi kita, ya siapapun yang mau jadi presiden dan menang, tim suksesnya satu lah. Nggak perlu mengadu domba masyarakat. Itu aja sih yang paling penting. Ngapain ribut-ribut? Elit ini kan pikirannya soal untung dan rugi. Economic voting kan pikirannya. Yang nguntungin dia bekerja sama, kalau nggak diuntungin dia tinggalkan. Pemilih kita enggak Bang, kalau giliran ribut. Masuk ke hati, pikiran, dan pakai ayat. Repot ini barang. Bisa dikunci kamar kita sama istri atau sebaliknya. Itu pengalaman pribadi. Sepertinya testimoni Bro Adi. Kalau saya tidak sampai dikunci kamar ya. Tapi kayaknya berdekatan agak susah. Kalau apa Ya, di ini data sebentar, ini kita langsung aja kita masuk ke closing statement ya. Oh ya. Nah, jadi Iya, sedikit ini Bang, apa panjang sedikit nggak apa-apa. iya, Ambil makan ya Bang. mengenai apa? Ya, efek debat gitu. Di data terbaru kita gitu. Jadi yang masih mungkin berubah itu kan sekitar 21%-an. Kemudian yang belum memutuskan itu sekitar 8%-an sekian kalau ditambah dengan yang menyembunyikan dan sebagainya. Total pemilih ya. Dari total pemilih ya.
Jadi kalau kita lihat swing itu mungkin sekitar 30%-an gitu ya, masih sepertiganya gitu. Nah kalau kita hitung, kita proporsikan jumlah mereka yang akan memutuskan setelah debat gitu ya, itu di antara mereka yang di antara mereka yang masih bimbang ini, yang mereka sudah punya preferensi dukungan gitu, tapi mereka masih mungkin berubah gitu. Itu yang memutuskan kapan mereka akan mantap memutuskan pilihan, itu mungkin sekitar 7% dari populasi kita, dari pemilih gitu. Sementara di antara mereka yang belum memutuskan, kemudian mengatakan akan memutuskan atau membuat pilihan setelah menunggu debat gitu, itu sekitar 2%-an sekian. Jadi kalau kita asumsikan ini orang yang terpengaruh oleh debat gitu, itu di bawah 10% gitu, dan itu memang kecil. Banyak studi juga memperlihatkan bahwa debat itu punya efek yang kecil atau tidak gitu. Debat itu dia hanya bisa meningkatkan awareness pemilih terhadap isu, tapi dia tidak terlalu bisa untuk mengubah preferensi pemilih secara umum gitu. Karena pemilih itu dia sudah memutuskan dulu gitu. Justru pemilih itu mereka terpengaruh oleh posisi dari kandidat mereka gitu. Jadi mungkin mereka terhadap isu ini mungkin mereka punya pilihan berbeda, tapi setelah mendengar pendapat calon yang sudah mereka dukung itu berbeda gitu, mereka lebih tertarik mendukung itu gitu. Jadi justru persuasion effect gitu, itu yang lebih besar gitu. Itu ada sebuah studi yang perlihatkan itu gitu. Jadi menurut saya begitu ya, memang faktor-faktor barangkali mungkin ya mesin partai dan seterusnya gitu, itu mungkin sesuatu yang barangkali mungkin lebih efektif barangkali mungkin ya mempengaruhi pilihan-pilihan politik, plus juga faktor-faktor ketokohan dan lain sebagainya. Jadi faktor psikologis dan partisanship itu dalam banyak hal masih lebih banyak berpengaruh gitu. Tetapi paling tidak gitu ya, debat ini mungkin membuat masyarakat itu ya tadi aware terhadap satu isu gitu. Dan bagi saya ini ya pendidikan politik yang sangat bagus juga untuk mengedukasi publik. Terima kasih, Bung Pri. Saya langsung ke Mbak Titi aja nih. Silakan. Iya, soal survei ini memang jadi PR besar karena literasi publik kita masih sangat dipengaruhi pembelahan di masyarakat begitu. Jadi apalagi pendekatan memahami metodologi dan lain sebagainya mudah sekali dipatahkan oleh wah ini curang nih. Ini konsultan politik si ini nih. Dan realitasnya kan memang beberapa lembaga survei kita juga memainkan peran konsultan politik begitu. Jadi saya setuju memang kunci pendidikan pemilih dan juga tanggung jawab media kita jadi penting. Tidak semua hasil survei harus diberitakan. Karena tadi kan ada rambu-rambunya juga begitu. Bahkan di dalam rambu-rambu itu disebutkan bahwa ketika dilakukan di masa kampanye pengumuman dan itu lembaga survei yang terakreditasi harus selalu ada disclaimer bahwa itu bukan hasil resmi begitu. Dan pelaporan soal metodologi, soal sumber dana. Nah selama ini hal-hal itu kan memang diwajibkan dilaporkan. Tapi saya sendiri belum pernah mendapatkan akses publikasi laporan dari lembaga survei. Mungkin kalau KPU konsisten memberikan akses yang mudah pada laporan lembaga survei, itu kan bisa berkembang menjadi ikutan diskusi akademik di banyak tempat begitu. Jadi memang pendidikan politik ke publik kita penting. Kalau saya percaya lembaga survei terutama karena bergaulnya kepada teman-teman yang saya tahu punya komitmen akademik yang baik begitu. Tetapi tidak semua kan begitu. Nah, yang kedua soal medianya untuk kemudian juga mengedukasi publik kalau ada keberatan, ada keraguan, ada prosedur yang diberikan. Tapi yang terakhir, Bang, saya setuju kita perlu mengawal penyelenggara pemilu kita. Kalau lembaga survei ini kan baru pada narasi, oh ini ada bandwagon effect dan lain sebagainya yang masih asumtif ya kan. Tetapi kalau penyelenggara pemilu bermain-main dengan angka, itu dampaknya real begitu. Nah jadi menurut saya itu juga harus menjadi atensi kita. Memastikan profesionalitas, karena tantangannya ini besar. Logistik pemilu itu, nggak ada pemilu nggak ada logistik. Karena durasi pengadaannya pendek sekali, kurang dari 3 bulan. Jumlah pemilih kita nambah 12 juta, 204 juta. Jumlah TPS kita nambah 13.000. 823.220 TPS. Jadi tantangan teknis saja tuh sudah menuntut profesionalisme yang tinggi.
Yang kedua soal integritas. Jadi kalau kita ingin suaranya benar, ya kawal juga ini. Karena efeknya jelas mereka yang memungut, mengolah, mengkonversi suara kita jadi kursi. Jadi kasih juga atensi kepada integritas dan kredibilitas penyelenggara untuk kita awasi bersama. Belum lagi 2019 kan 450 orang yang meninggal. 894. Enggak, 800-an itu yang terkena kan. Tapi kan setengahnya yang meninggal kan. 894 meninggal dunia, Total 5.175 sakit. Innalillahi wa inna ilaihi Iya. raji'un. Nah ini juga jadi tantangan nih. Karena Dari beban, kemarin ya. Iya. beban kerja juga yang Berat, tinggi. Pak. Jadi saya kira itu saja karena ya tadi ya kompleksitas sudah jadi tantangan. Satu sisi orang kalau kerja bebannya berat, godaan untuk terganggu kredibilitasnya juga jadi lebih tinggi. Iya, tapi kan para dokter mengatakan jarang sekali orang meninggal itu karena kecapean. Paling tidak dia pingsan, tapi ini mati. Tapi wallahu alam ya, kita Itu nggak ada tahu. studinya. Jadi eksesnya itu karena ternyata bekerja di pemilu serentak, durasi ini studi lintas disiplin UGM. Durasi kerja mereka itu antara 24 sampai 72 jam nonstop. Dan yang terdampak itu punya komorbid. Satu, beban kerja berat. Yang kedua, berada di bawah tekanan polarisasi. Surat suara datang terlambat, tuduhan berbuat curang. Lalu kan dulu sempat camping-camping pakai baju putih di TPS itu menekan ternyata secara psikologis. Jadi kebanyakan mereka itu yang kena itu adalah komorbid darah tinggi, diabetes yang penyakit Iya, berat gitu. Itu ada studinya soal ekses kelelahan yang berdampak pada kambuhnya penyakit bawaan dan juga stres tinggi karena narasi curang itu tadi. Iya. Kita masuk ke Prof. Imam. Umam. Nampaknya ini kalau Prof. Umam saya lihat selalu kalau kita minta bicara dia mikirnya lama karena terlalu banyak yang mau disampaikan. Ada berapa bab gitu. Enggak Bang, saya berangkat dari satu poin saja tadi yang disampaikan oleh Prof. Masa dan teman-teman yang lain tentang literasi politik. Ya, literasi politik tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab lembaga survei. Itu tanggung jawab paling utama dari partai politik yang selama 5 tahun digaji oleh negara, dibiayai oleh negara untuk melakukan perbaikan literasi politik itu sendiri. Tapi di saat yang sama ini musim kampanye, harusnya ini menjadi sebuah pertarungan ide gagasan yang memang betul-betul genuine dan ini diharapkan harusnya bisa mengakselerasi literasi politik itu. Tapi faktanya kemudian di level Pilpres ini ada yang setengah hati ini kampanye. Karena konsekuensi dari tidak turun dari posisi jabatan, akhirnya kampanyenya waktu weekend aja, akhir pekan. Kalaupun kemudian weekdays itu hanya bisa cuti 1 hari. Praktis 1 minggu itu maksimal hanya 3 kali kampanye. Pak Prabowo melakukan itu, Mas Gibran melakukan itu, Mahfud. Ganjar Mahfud itu setengah mesin. Pak Ganjarnya all out, Pak Mahfudnya karena konsekuensi masih berada di posisi Menko Polhukam, ya sama, tidak bisa melakukan kampanye secara masif gitu. Sementara Anies Baswedan sama Muhaimin mungkin barangkali punya keleluasaan. Problemnya kalau misal kemudian ini aktor-aktor yang kemudian menjadi pemimpin ini signifikan, kurang optimal melakukan itu, ya impact-nya yang terjadi ini bukan pertarungan ide gagasan dalam konteks kebijakan ke depan. Dan itu tergambar betul di debat Pilpres kemarin, di Capres kemarin. Itu lebih banyak ramainya itu karena saling mencungkil ego saja. Daripada kemudian bicara tentang konteks, misalnya terkait dengan konteks isu pemberantasan korupsi, itu yang agak teknis itu yang dibicarakan adalah terkait dengan undang-undang perampasan aset. Selebihnya tentang bagaimana penguatan KPK, detailnya seperti apa, sektor prioritas apa saja yang perlu didetailkan untuk melakukan pencegahan dan juga pemberantasan itu tidak banyak digarap. Menjaga netralitas dan independensi lembaga, mengembalikannya seperti apa, tidak banyak Jadi mainnya dihilir. Dan itu belum lagi kalau misal tadi bicara kartel. Dan kartel itu bukan hanya bergerak di level elit, di level akar rumput juga sangat-sangat permisif gitu. Meskipun beberapa kali diskusi termasuk sama Mas Burhan ya, dikatakan bahwa dalam konteks distribusi money politics itu memang efektivitasnya praktis sekitar ya 20-25% dari jumlah total ya.
yang didistribusikan, tapi fakta kemudian logika politik para aktor-aktor demokrasi itu yang mengaku aktor demokrasi, kalau menggunakan money politics saja efeknya cuma segitu, apalagi tidak menggunakan. Oh itu kan logika kita kan jadi semakin kacau juga itu. Sementara di ranah-ranah yang kita harapkan ya memiliki komitmen moral untuk menjaga moralitas berpolitik masyarakat, itu juga tembus juga. Makanya kemudian money politics, judulnya money politics, tapi dia bisa berderivasi spektrumnya menjadi nama-nama baru. Begitu dia masuk ke lingkungan keagamaan, dia bisa berubah menjadi hadiah, dia bisa berubah menjadi syahriah, dia bisa berubah menjadi bisyarah. Dan itu secara Infak sodakoh. secara kultural itu bisa diterima konteks keagamaan, tapi faktanya itu adalah bagian dari konsolidasi vote getters. Maka kalau misal kita bicara tentang konteks demokrasi, misal tadi Pak Masa menyampaikan literasi politik, ada kompleksitas yang sangat besar di sini yang harus kita selesaikan satu persatu. Kalau kita menggunakan logika political economic structuralist, ini isinya pesimis semua. Tapi kita percaya step by step pergeseran itu akan terjadi. Dan tingkat literasi politik masyarakat kita akan kemudian meningkat. Maka ya sekali lagi yang bisa kita lakukan, komitmen dari seluruh jaringan kekuatan masyarakat sipil, termasuk media yang kita harapkan tetap independen, netral, meskipun prosentasenya dikritik habis oleh Jeffrey Winters, ini mah orkestrasi dari kepentingan ekonomi bisnis melalui channel-channel komunikasi. Tapi ya, that's the political reality di Indonesia. Maka podcast-podcastnya Bang Zulfan ini bukan bisnis, ini adalah penguatan literasi, dan ini pahalanya besar ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bang. Langsung aja Prof. Masa. Ya, jadi dari peristiwa event yang luar biasa ini, pemilu, itu menjawab banyak soal. Tetapi yang ingin kita garis bawah sini, karena kita bicara soal lembaga survei, bahwa dari waktu ke waktu, kita memang harus punya komitmen ya, terutama yang bergerak di dalam dunia ilmiah, ya akademik ya. Karena kontribusi kampus ini atau para ilmuwan itu menjadi sangat penting. Tanpa itu saya kira banyak soal yang tidak bisa terjawab. Tapi kehadiran lembaga survei itu memang dari waktu ke waktu ada progres. Seiring juga kontroversi banyak, tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan kontradiksi, gap, ya kan, melalui satu mekanisme yang sudah terbangun, apakah dengan hadirnya asosiasi lembaga survei, saya kira itu mungkin agak lebih progresif lagi ya, sehingga secara perlahan-lahan bahwa masyarakat itu percaya bahwa lembaga survei itu adalah sebagai satu cara kita untuk membangun literasi, untuk menghadirkan bahwa pendekatan ilmiah itu menjadi sangat penting di dalam menata sistem politik ke depan, apakah dalam pemilu, dalam pengambilan keputusan tentang keberadaan partai dan seterusnya. Saya kira itu, Pak Ya. Mas Adi kalau masih ada mau disampaikan? Oh iya, saya kira 3 hal. Pertama, karena survei itu hanya alat bantu, saya membayangkan survei ini tidak akan terlampau berguna sebenarnya kalau partai politik itu bisa bekerja secara maksimal, kembali memaksimalkan fungsi-fungsi politiknya, Bang. Kalau partai politik itu berjejaring, all the time dia bekerja untuk menangkap denyut nadi rakyat, rasa-rasanya survei ini udah nggak berlaku, Bang. Kenapa survei ini laku? Karena partai politik itu tidak punya daya jangkau ke bawah. Dia nggak tahu basis konstituennya, dia tidak tahu siapa rival politiknya, dia tidak tahu di mana basis yang abu-abu. Mestinya kalau kita meyakini partai politik itu adalah satu instrumen politik, dia punya daya kekuatan politik yang menginjeksi sampai pada basis-basis konstituen pada level terbawah sekalipun akar rumput. Untuk apa lembaga survei? Toh partai dia bisa memotret dengan kekuatan kadernya di bawah. Untuk apa kemudian lembaga survei? Kalau partai politik ini sudah berjejaring dengan begitu banyak kalangan-kalangan masyarakat. Problemnya adalah memang partai politik kita itu memang bekerja 5 tahun sekali, Bang. Itu pun 3 bulan jelang pemilu dan pilpres. Makanya lembaga survei ini sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang saya sebut sebagai memuliakan orang biasa saja, memang sebagai sebuah
industri secara politik untuk membantu bagaimana kerja-kerja partai ini untuk semakin mengefektifkan bagaimana mesin politiknya bisa bekerja secara maksimal. Itu satu. Nah, yang kedua sekarang ada yang disebut dengan fenomena echo chamber, Bang. Yaitu satu fenomena pada pengguna media sosial yang hanya mau menerima satu informasi yang sesuai dengan selera hatinya. Sekalipun informasi yang dia dapatkan itu mungkin tidak terlampau valid, tidak terlampau objektif. Tapi karena dia sesuai dengan kepentingan dan keyakinannya, dia akan diterima. Dan pada saat yang bersamaan akan menolak informasi denial dari luar yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Sekalipun informasi dari luar itu adalah valid dan objektif. Ini kan fenomena kita. Mau mendengarkan apa yang menurut dia masuk akal dan sesuai dengan kepentingannya. Dan menolak sesuatu dari luar yang menurut dia tidak sesuai dengan kepentingan. Itu masyarakat kita. Itu Semuanya berarti ditolak. termasuk para pendukung calon capres iya. dan termasuk juga Betul. Makanya kalau para muncul pengusung. ada lembaga survei memenangkan salah satu calon, merugikan salah satu calon, sudah kelihatan kok bagaimana cara menerima dan menolaknya. Itu fenomena echo chamber yang menurut saya dalam banyak hal memang seringkali membutakan sesuatu yang sifatnya ilmiah, akademik, dan justru terukur. Saya selalu mengatakan, fakta-fakta ilmiah yang ditampilkan oleh lembaga survei, nggak usah dipercaya ngapain. Kalau survei itu bukan rukun iman atau rukun Islam, itu bisa musyrik kalau dipercayai, Bang. Cukup dipelajari aja, Kalau dibaca aja. Kalau dipercayai boleh, tapi Iya, jangan kalau masuk akal oke, nggak masuk akal juga nggak apa-apa kok. Ini nggak ada hubungannya dengan akhirat, surga dan neraka, ya nggak, Bang. Ini biasa saja kerja-kerja politik. Tapi kalau ini ada ya, fitnah di situ masuk neraka. Iya kan? Iya. Kan itu saja sih sebenarnya. Apa yang kemudian mau diributkan dalam kontestasi politik kita yang menurut kita per hari ini itu ya menurut saya cukup dinamis. Yang ketiga lah, banyak sebenarnya persoalan kebangsaan kita, Bang. Dari dulu kita ngomong politik uang. Saya selalu mengatakan politik uang itu tidak pernah diatur secara rinci dan definitif dalam undang-undang pemilu dan pilkada. Nggak ada. Politik uang itu hanya masuk dalam larangan dalam kampanye. Poin yang agak ke bawah. Dilarang memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itu yang ditafsirkan politik uang. Kalau ngasih uang, ngasih barang, tujuannya tidak untuk mempengaruhi pemilih, tapi misalnya niatnya untuk masuk surga, bukan politik uang, Bang. Saya ngasih abang nih duit masa kampanye. Saya tak perlu menyampaikan visi misi. Saya tidak perlu mengenalkan atribut. Tidak ngajak abang untuk pilih saya. Saya kasih apapun abang. Karena dia terlalu capek di lapangan, berkeringat, rambutnya gondrong, nggak ada uang pangkas Itu rambut. dia. Ibadah Itulah juga. repotnya. Terlampau longgar, Bang. Benar. Terlampau longgar definisi terkait dengan money politik. Makanya kalau ada calon partai memberikan uang dan barang di masa kampanye, tapi karena dia tidak ngajak kampanye, ya, tidak memperkenalkan visi misi dan atribut yang lain, itu tidak masuk dalam kategori politik uang. Makanya dalam terminologi voting behavior, kalau mau jujur, politik uang ini sebenarnya adalah termasuk kelompok pemilih rasional, Bang. Economic voting. Pemilih rasional itu yang berpikir untung dan rugi. Ngapain datang ke TPS kalau nggak nguntungin? Uang itu kan nguntungin, Bang. Minimal hidupnya aman lah setengah hari. Ketimbang mereka yang datang tanpa apa-apa, motifnya tidak jelas. Inilah yang saya sebutkan bahwa ini terlepas dalam undang-undang itu diharamkan, tidak boleh politik uang. Tapi bagi orang rasional, Bisa dia juga. hanya akan memilih. Undang-undang juga bukan Al-Quran ya. Pemilih rasional itu hanya akan memilih yang menurut dia menguntungkan secara ekonomi. Hanya orang naif lah datang ke TPS itu ingin masuk surga, kira-kira begitu. Tapi itu narasinya harus hati-hati. Jangan sampai karena diklasifikasi pemilih rasional akhirnya membenarkan semua gitu loh. Itu membuka perdebatan sebenarnya. Tapi karena sudah mau selesai ya sudahlah. Bukan Abang begitu. Harus Karena buat diskusi khusus Rational soal choice, itu. Kita jadi susah konsepnya nanti berbeda. mengedukasi Dan itu udah ada pemilih kritik. gara-gara karena ini. memang ini podcastnya Bang Zulpan di akhir memang sengaja bikin gaduh. Supaya ada sesi kedua. Ada sesi kedua. Memang kalau kita bicara partai politik ya, dalam keseriusan tadi persoalan bagaimana membangun struktur sampai ke bawah sehingga mereka bisa mapping kan, bisa secara jelas melihat problem-problem dia di bawah, itu kan memang lemah sekali. Ya. Jadi kalau pemilu ini sebenarnya lebih banyak bergerak itu adalah relawan. Nah, relawan yang memang dia sinergi dengan pengurus. Tapi kalau nggak ada relawan, nggak ada ini. Jadi makanya kita ini punya partai politik. Kemudian ketika menjelang pemilu, kita daftar semua, mereka kita kasih kartu anggota. Sebab mereka tidak aktif, pasif. Itu yang saya alami di beberapa kali ikut pileg misalnya. Jadi yang bergerak itu adalah orang-orang yang bebas, relawan.
tidak banyak itu yang kita katakan kader partai. Satu lagi misalnya dalam pengelolaan media sosial lemah sekali. Ini sekarang ini, apakah kita sebut buzzer, apakah kita sebut apapun bentuknya yang bermain di media sosial, ini orang pendukung sukarela, bukan orang partai. Kalau memang betul bahwa misalnya coba lihat Instagramnya PDIP, Gerindra semua, itu kan nggak sampai 10 juta. Ya kan? Padahal anggotanya kan segitu banyak. Itu kan solidarity-nya kan nggak ada di sini. Nah misalnya Prabowo, Ganjar, Anies sama Ridwan Kamil misalnya. Itu memang agak tinggi, ya di atas 5 juta lah. Tapi kan segitu-gitu aja gitu. Nah ini kan artinya angka ya, yang bisa kita lihat bagaimana sebenarnya dukungan media sosial kepada partai politik dan calon-calon presiden ini itu tidak dilakukan tidak dimanage secara baik oleh partai politik. Nah ini memang persoalan partai politik kita nih saya kira banyak sekali problem ya. Makanya ada yang insaf ya. Baiklah, terima kasih. Ini kalau saya terusin nanti panjang lagi. Sasarannya pasti ke saya. Jadi Sebagai Sohibul Bait. ya kita tutup di sini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini seperti kata Adi Pri ada pahalanya. Amin. Itu kan. Semuanya Amin. kita mengharapkan masuk surga, tidak ada yang berharap masuk neraka. Dan kita karena ini acara di podcast, jadi tidak ada pembacaan doa. Iya. Pokoknya yang bahaya-bahaya dipotong. Dipotong ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak debat KPU aja nggak ada doanya. Karena takut aminnya sebenarnya.